Jadi di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara bermain infanteri. Oke. Ya, pertama-tama kalian harus memilih peradaban. Mungkin pas di awal atau mungkin yang sudah terlanjur ya bisa menggantinya, atau yang pas di awal bisa mengambil peradaban Jepang. Peradaban Jepang ya sebenarnya ya ada dua peradaban yang paling bagus untuk bermain Infa, yaitu Ninja dan satu lagi ya ini Legionary. Tapi kelebihan Legionary adalah dia memiliki counter damage. Jadi untuk pemain-pemain yang sudah memiliki damage di atas 400 atau punya HP di atas 400-500 biasanya akan menukar peradabannya ke Legionary, karena untuk ini kan hanya mengandalkan basic attack. Dia memiliki damage basic attacknya yang lebih besar. Biasanya pemain-pemain besar itu ya nggak membutuhkan damage basic attack yang ya hanya 20%. Jadi mereka akan lebih memilih ke Legionary untuk tapi ini untuk berlaku untuk pemain yang sudah memiliki HP-nya di atas 500 ya, 500%. Jadi kalau misalnya di bawah 500 atau masih 400-300, baiknya masih menggunakan Ninja. Oke. Setelah Anda memilih peradaban Ninja atau sudah menggantinya dengan peradaban Ninja, kalau misalnya sebelumnya sudah memilih misalkan tadi ini Titanic atau dari Kappa mau pindah ke infanteri, ya pilih peradaban Nobunaga nih, peradaban Jepang. Bagi yang belum tahu cara mengganti peradaban, Anda bisa membelinya di shop aliansi. Tapi Anda harus memintanya pada R4 atau R5 Anda. Jadi cheat peradaban itu ada di sini ya, ini peradaban. Harganya mahal, 2000 koin silver, lebih mahal dari tiket migrasi. Jadi kalau Anda mau menggantinya, Anda harus membeli ini dulu, minta kepada R4 atau R5 Anda, kemudian setelah dibeli baru Anda bisa membelinya di shop ini. Dia baru tampil di situ ini, baru Anda bisa membelinya. Oke, setelah Anda sudah menggantinya ke peradaban atau sudah memainkan peradaban Jepang, maka yang paling penting pertama adalah mengembangkan area rally ya, baru ya ini sudah pasti barak, penelitian barak. Dan kebetulan saya ini adalah bermain Kava di saat ini, tapi saya dulu adalah pemain infanteri saya sangat kuat ya, tapi itu cerita dulu. Jadi Anda mengembangkan area ini, barak, dan juga kastil. Nah, di kastil ini Anda bisa mengembangkan, karena Nobunaga itu punya basic attack, alam liarnya cukup besar, fokus ke situ aja. Biasanya dia di pilihan kedua sepertinya, atau pilihan pertama sepertinya attacknya ya itu antara yang 1 atau 2 ini. Jadi fokus meningkatkan yang 3 ini ya, 1, 2, 3. Kalau untuk yang lainnya tuh skip aja, paling gudang. Tapi sebenarnya gudang kalau Anda harus ya, bukan kalau ya, Anda harus punya minimal 5 pertanian. Jadi di akun pertanian Anda baru fokus untuk mengupgrade seperti gudang makanan, gudang kayu, atau gudang lainnya. Jadi kalau untuk di akun utama kayaknya skip aja, karena ya nggak worth it untuk ngerjain itu di akun utama. Nah, satu lagi tipsnya yang paling penting, Anda harus secepatnya mengaktifkan ini, membangun material kerajinan ini, apa sih namanya, ya ini membangun ini. Jadi kenapa ini penting, karena di sini Anda bisa memproduksi ini equipment untuk
pengembangan pertanian ini seperti ini, untuk barbarian ataupun untuk mempercepat teknologi. Jadi untuk update-nya Anda bisa lakukan di sini ya, pergi ke profile ya, profile, baru dia di sini. Nah, ini untuk penelitian, dia menggunakan itu tadi yang seperti buku. Oke. Kemudian kalau yang untuk pertanian, profile lagi ini pertanian. Jadi untuk menutupi kelemahan teknologi Anda di bagian pertanian pada akun utama, Anda bisa menutupinya dari sini. Ya, ini jadi ya sebenarnya tergantung cara main Anda. Anda mau menumpuk material lalu untuk menggunakannya untuk event-event equipment atau apa ya, itu terserah. Tapi kalau saya sih ngejar, karena untuk awal-awal itu kita butuh equipment yang cukup untuk seperti barbarian, atau karena tadi kita nggak mengembangkan sama sekali bangunan pertanian ya, kita ngejarnya dari sini. Jadi apalagi hadiah untuk event equipment itu hanya dapat ini hanya dapat permata buah batu delima, jadi kurang worth it ya. Jadi utamakan mengembangkan ini, bangun ini. Oke, setelah itu Anda, karena dia biasanya untuk peradaban membuka infanteri itu di peradaban 9 sudah terbuka T7 nya. T7 infanteri itu sudah terbuka di peradaban 9 di Kastil Tengah. Nah, untuk membuka spesial force-nya, pasukan spesialnya, Anda harus maksimal ya, harus pembangunan kastil harus maksimal. Bagaimana membangun kastil maksimal ya? Dari sini, menyelesaikan quest ini. Kebetulan saya sudah chapter 14, jadi ini questnya dari mulai chapter 1 sampai chapter berapa saya lupa, tapi kalau sudah mencapai chapter 14 kastil Anda sudah penuh. Jadi pasukan ini sudah terbuka, pasukan spesial. Jadi kalau kastil Anda belum selesai, pasukan spesial Anda belum bisa dibuka, dan saat Anda sudah membuka T7 ya, pasukan Anda masih pasukan biasa ya. Infanteri itu diuntungkan karena dia sudah bisa membuka pasukan spesial pada peradaban ke-9 ya. Kalau Kava itu peradaban ke-10 baru bisa buka T7 pasukan spesialnya dan T7 nya ya. Dan ya paling membingungkan itu ya kapal archer itu level 11 sudah buka T8. Archer itu lebih tapi Archer itu jarang pemainnya, jadi skip aja bermain Archer karena kurang worth it. Nah, setelah itu Anda pergi ke hero. Nah, hero-hero yang paling diutamakan dalam bermain untuk pemain-pemain yang FTP itu ya Nobunaga. Tapi bermain ini jangan buru-buru untuk mengawaken semua hero-nya ini. Usahakan semua seperti ini. Anda harus dapatkan ini Nobunaga, Anda juga harus dapatkan ini. Nah, cara mendapatkan ini biar Anda tidak usah membeli, atau biasanya sih dari peti-peti ini dia ngeluarin. Tapi kalau belum ngeluarin hero-hero Anda bisa ngambilnya dari sini. Bermain main campaign ini penting banget. Bermain main campaign ini penting banget karena di sini semua hero elite disediakan ya, semua hero elite. Jadi yang paling penting Anda punyai untuk bermain infanteri adalah Martel, Nobunaga pasti. Nah, untuk Alexander itu sudah pasti dapat karena itu hadiah untuk pembukaan hari ke-7 untuk akun baru. Pasti semua akun pasti punya Alex. Nah, dan ini Ivan 1, 2, 3. Nah, untuk pengguna yang suka Herman, saya terlalu suka Herman, saya lebih bagus ini. Kalau Herman saya suka karena nggak guna, hanya punya attack tapi nggak punya defense. Nah, kalau untuk cavalry kan hero
ininya hero ungunya tuh jelek gitu. Ini siapa namanya, ini nggak guna ini. Tapi kalau untuk hero infantry ini cukup bagus, asalkan dia bisa buka level ke 60. Kalau dia level ke 60 itu bagus ya. Ini hero defense, damage counter attack 20%, HP alam liarnya 10%, dev-nya 10%. Ini jadi kalau untuk yang melawan yang setara dengan Anda ini kuat. Ini kuat. Bahkan untuk hero Shodan, itu acara hero Shodan, saya masih mengutamakan ini. Kalau saya belum punya Richard. Ya, untuk hero legendary memang di awal ya, tapi saya susah ya dapat Richard ya. Karena di acara ras event juga nggak ada Richard. Ya sebenarnya Richard itu nggak perlu. Itu Richard itu hanya kuat di hero Shodan. Kalau di lapangan ya, Richard itu saya kurang rekomend. Nah kalau Anda mau beli, kalau harus beli melalui acara seperti ini, acara Hero Well ini, kalau misalnya tidak ada audisi, ini juga ada ini. Ini biasanya 3 minggu sekali atau berapa kali. Jadi Anda bisa beli hero di sini menggunakan gold. Oke. Jadi di sini juga ada tipsnya. Membeli ini jangan terburu-buru. Misalnya kalau Anda masih baru membeli misalnya 10, dia kan untuk di awal-awal pasti untuk pembelian menggunakan gold itu 1500 gold itu hanya bisa 10. Nah kalau saya tuh biasanya saya nggak langsung beli. Karena apa? Saya nunggu sampai 20, walaupun itu saya harus nunggu untuk 3 minggu lagi, tunggu ada acara Hero Well berikutnya. Karena apa saya melakukan itu? Karena kalau kita draw 10 itu belum tentu dapat hero nya. Nah kalau Anda bisa menunggu sampai hero event berikutnya, kecuali Anda mau beli ya. Kalau Anda mau beli menggunakan kalau Anda pembeli yang mau membeli menggunakan uang untuk di game ini, silakan. Tapi misal kalau Anda sudah beli 10, Anda hanya tinggal beli 5. Jadi setiap acara ini Anda hanya menggunakan 15. Ingat, 15. Hanya menggunakan 15 saja. Kenapa 15? Tunggu ya, tadi lagi jadi kalau Anda draw 10 pertama itu udah pasti dapat 5 batch. Nah Anda hanya butuh 5 lagi untuk mendapat 5. Karena apa? Di sini saat Anda menggunakan 15 itu 15 putaran, Anda sudah pasti dapat ini peti pertama ini. Peti pertama ini menyediakan 5 batch untuk hero yang Anda draw. Oke? Jadi selalu seperti itu. Jadi usahakan Anda melakukan ini, mengikuti acara ini. Minimal Anda punya 15. Kalau Anda punya 50, jangan draw 20 ya. Sisakan 5 lagi. Jadi kalau misalnya ada acara Hero Showdown berikutnya, Anda sudah pasti otomatis punya satu hero yang berbeda gitu. Nah, oke. Itu tips dan trik untuk Hero Well ya. Nah, kalau untuk yang saya rekomendasikan untuk Anda beli kalau Anda pemain infantry, bahkan semua ini ya, semua jenis troops, yang paling pertama dibeli itu adalah ini Wei Tian. Jadi Wei Tian ini paling penting karena ini adalah kopal dari Tutan. Jadi semua peradaban ini adalah hero pilihan utamanya. Tutan dan Wei Tian ini hero tahan badan, ini hero pemberi damage. Jadi ini hero bisa Garnison, ini bisa rally. Jadi ini hero super duper ya. Jadi semua unit bisa menggunakan. Jadi kalau Anda melakukan Hero Well itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mau beli, misalnya seperti tadi Anda mengikuti saran yang saya lakukan, setiap kali mendraw Hero Well harus memiliki 15 batch, 15 putaran untuk mendapatkan satu hero wajib. Yang kedua, Anda bisa beli, tapi ya sebenarnya ya Menes, sebenarnya pasangan Menes ini Agustus ini
pasangan Menes. Jadi Menes Anda bisa beli dengan mengikuti acara Rush Event ini. Salah satu acara paling penting di sini, Rush Event ini. Jadi Rush Event ini menyediakan acara yang selain menggunakan percepatan, jadi Anda dapat melakukan pengembangan atau peningkatan pasukan berdasarkan Rush Event ini. Jadi saat Anda melakukan pengembangan teknologi atau percepatan menggunakan percepatan, lakukan pada saat Rush Event ada acara seperti ini. Di sini ada percepatan teknologi, jadi gunakan percepatan Anda pada acara seperti ini supaya Anda mendapatkan badge. Jadi usahakan Anda membuka ketiga ini. Jadi gunakan percepatannya sampai mencapai 2500 poin. Kalau ini kan kombinasi nih, percepatan teknologi, percepatan pasukan. Jadi bisa Anda menasih dengan meningkatkan equipment peralatan ya, baik peralatan. Jadi usahakan selalu, nggak usah harus jadi nomor 1 ya. Ini ada peringkatnya. Jadi kalau Anda nomor 1, Anda dapat 40 koin perak yang bisa ditukar. 10-nya koin perak itu sama dengan 1 badge. Jadi seperti tadi, Menes itu ada disediakan di sini. Jadi Anda nggak perlu jadi saat Anda menggunakan hero well itu pastikan pasangan hero nya ada di sini. Kalau Anda sembarang memilih jadi hero nya tidak ada di sini pasangannya, ya jadi hero Anda itu nggak berguna kombonya seperti ini. Jadi ya Rush Event menyediakan hero-hero ini. Jadi saat Anda mengikuti acara hero well tadi, pastikan hero-hero yang Anda pilih adalah pasangan dari hero yang ada di acara Rush Event. Bayangin coba kalau Anda bisa memiliki ini, Hannibal kombonya Yusin Shin, Tutan kombonya WC10, Menes kombonya Gustus, ini kombonya ini hero general tapi kombonya cavalry, ini kombonya Guan, ini adalah ya ini salah satu, ini adalah hero Alexander. Ini hero 1 lawan 1 yang paling kuat, nggak ada yang bisa ngelawan. 1 lawan 1 paling kuat, kombonya dengan Guan itu gila. Nah untuk cavalry itu ini adalah combo paling kuat, Lubu dan Yubu, Kufu dan Lubu ya, Kufu dan Lubu. Jadi kita fokuskan infanteri aja. Jadi pastikan yang kalian beli di hero well itu pasangan-pasangan dari hero ini. Seperti ini adalah hero general, jadi bisa digunakan kayak infanteri. Barbosa pasangannya Minamoto, Menes sudah pasti itu hero infanteri. Tutan ini saya bilang tadi, ini hero pertama yang harus Anda beli. Skip aja membeli Richard kalau Anda tidak dapat hadiah dari itu tadi, peti emas, tidak dikasih Richard ya silakan, nggak usah dikejar Richard, nggak ada gunanya Richard itu hanya ya hero garnison juga lemah, hero apa juga lemah, jadi 1 lawan 1 juga lemah. Jadi jangan, Richard itu hanya bagus untuk acara ini, acara hero sudah. Di sini Richard cukup OP. Oke, untuk acara hero sudah nanti aja kita bahas di video berikutnya. Kita fokus untuk peningkatan infanteri. Jadi kalau Anda sudah itu tadi mengembangkan hero-hero, pertama tadi Nobunaga, udah pasti Nobunaga ini, kedua Alex Martel, ketiga tadi ini tapi ini hero legendary. Jadi ini ya, jadi kalau Anda sudah memiliki ini 1 2 3, Anda sudah memiliki 3 pasukan untuk serangan pasukan Anda. Jadi dan bila Anda membeli nanti Tutan ya, Anda sudah beli 4. Jadi untuk peradaban level 11 ya Anda sudah aman. Jadi seperti Alex ini kombonya bisa pakai Ivan atau ini bisa pakai Ivan. Jadi kalau Alex ini kan sudah punya dev, dia udah punya dev natural, jadi ini hero cukup kuat untuk di awal-awal. Jadi ini bisa dikombokan dengan Richard kalau Anda belum punya couple-nya Richard. Tapi ini juga bisa dikombokan dengan ini, dengan Martel. Ya tergantung
berapa apa yang Anda dapatkan duluan. Jadi usahakan hero-hero yang Anda punya itu punya basic seperti ini, punya basic HP. Ini punya basic HP 15 kalau di Awaken, ini punya basic devnya 15, ini punya basic juga devnya 15, HP 15, sama seperti ini devnya 15, HP 15. Jadi untuk di awal itu kalian itu harus menggunakan, meningkatkan atau memaksimalkan hero-hero yang punya dev ataupun HP ataupun damage reduction. Jadi kalau seperti Herman tadi, ini hero, saya bilang hero nggak guna, lebih bagus dibuat untuk kata apa lagi nih, untuk katapult aja, karena ini hero punya attack 15, damage basic attack sekian, tapi nggak punya dev. Jadi kalau misalnya cara melawan orang yang menggunakan ini di pertarungan, serang aja duluan Hermannya. Iya, serang aja duluan. Kalau Anda biarkan Hermannya mukul Anda habis duluan. Jadi kalau saat Anda melawan lawan di pertarungan, dia bawa 4 pasukan dan bawa Herman, serang Hermannya dulu. Sama seperti Cavalry, kalau dia bawa ini Edward, serang Edwardnya dulu. Jadi hero-hero yang nggak punya dev bawaan itu atau HP bawaan itu empuk semua, kecuali dia equipmentnya sudah besar ya. Nah, untuk cara berikutnya adalah untuk bermain Infa, Anda fokus meningkatkan ini. Walaupun ini bagi saya ini pilihan kedua ya, pilihan kedua. Tapi ini equipment ini untuk peradaban apapun udah terbuka ya. Nah, kalau Anda bisa menunggu sabar, sebenarnya yang paling bagus meningkatkan peralatan di sini. Untuk infanteri ini, jadi lebih bagus meningkatkan peralatan. Jadi fokus ya, jangan misalnya kalau Anda infanteri, jangan pernah memilih ini mon yang berbeda. Ini untuk kuda, ini untuk infanteri. Ingat itu, kuda, infanteri, kuda, kava. Lalu seperti urutannya infanteri, kuda, kava. Jadi setelah seperti itu. Ini yang versi mahalnya, ini versi lightnya, versi murahnya. Mon versi mahal, ini versi murahnya. Jadi usahakan mengisi ini semua, memaksimalkan ini semua. Bahkan bila ada pilihan mana lebih bagus membeli tulang daripada membeli mon, itu sudah pasti lebih bagus membeli mon. Mon itu jauh lebih bagus daripada equipment. Ini pilihan kedua. Nah, untuk taktik itu memang terbuka di level 11, jadi kumpulin aja dulu. Jadi kalau untuk di level, biasanya level 10 cepat dicapai ya, jadi kalau misalkan Anda punya seperti ini peralatan di sini seperti saya, ini bisa ditukar untuk pilihannya, ada untuk beli tulang, beli greenstone, atau defense kompas. Jadi saya tidak akan menggunakan ini untuk beli tulang, kecuali untuk misalkan kurang untuk acara event ini, kurang harus saya gunakan, terpaksa. Saya akan lebih bagus beli ini untuk mount, ini untuk taktik, lebih bagus menukarkannya ke sini. Jadi selalu utamakan lebih dulu untuk mount atau taktik daripada untuk equipment peralatan yang tadi, yang set Warbringer itu. Jadi itu lihat langkah-langkah setelahnya, baru untuk bila Anda, tapi sepertinya itu untuk next video aja ya, karena untuk ini adalah salah satu pengembangan terbaik ya ini alchemy, tapi ini hanya terbuka bila Anda sudah mempunyai kemakmuran 2.500.000 ke atas. Tapi ini sangat banyak menggunakan akselerasi percepatan gila. Saya aja untuk akun baru ini masih hanya sampai seperti ini pengembangannya. Tapi nanti nih setelah mungkin beberapa video ke depan, baru saya akan bahas bagaimana cara mengembangkan atau menyusun. Ini harus pintar ya, menyusun ini juga, ini meramunya ini juga harus pintar, meramu game ini. Jadi ini ada caranya, ini enggak sembarangan, enggak asal-asal. Game ini salah satu yang paling bagus karena ini bisa dilepas, bisa dipasang, jadi bisa nurunkan mic, bisa naikkan mic. Jadi itu sama seperti run. Oke, yang berikutnya itu ya, kita bahas run ya, run. Jadi untuk acara-acara
Odyssey biasanya dia akan memberikan palu emas. Ya, palu emas. Jadi di sini ada run. Jadi biasanya Anda harus tunggu. Ini tips dan trik bermain apa ya. Kalau tapi untuk pemain yang sabar, ini saya punya 439 palu emas. Ini saya gunakan apabila buff peran itu adalah buff cavalry, karena kebetulan saya cavalry. Jadi kalau Anda infanteri, usahakan Anda menunggu buff perannya adalah buff peran untuk infanteri gitu. Seperti ini kan buff perannya ini untuk archer. Jadi saya nggak gunakan, saya simpan untuk berikutnya. Mudah-mudahan berikutnya adalah cavalry, karena kemarin infanteri udah, archer udah, ya mudah-mudahan ini buff run untuk cavalry. Jadi untuk run ini sangat-sangat bagus ya. Run ini sangat-sangat bagus. Ini adalah salah satu equipment paling bagus, karena di sini Anda bisa meningkatkan secara drastis damage Anda, attack Anda, HP, def, bahkan untuk garnisun segala macam. Jadi di sini luar biasa. Ini acara yang sangat menguntungkan. Ini bagus banget. Ini sangat-sangat bagus. Jadi seperti tadi, ikuti acara ini saat buff run-nya memang sesuai dengan jenis pasukan Anda. Bila tidak, Anda hanya memang Anda dapat percepatan banyak, mendapatkan hadiah kecepatan banyak, RRS yang banyak juga hadiahnya bila Anda menggunakan ini. Tapi ya itu tadi, Anda membuang kesempatan untuk mendapatkan buff, karena setiap event itu nggak pernah mengulang buff yang sama ya. Misalkan kalau buff infanterinya buff yang untuk deck HP segala macam, jadi dia akan terus, jadi dia nggak akan balik lagi tuh buff, nggak akan balik lagi tuh perannya. Jadi usahakan setiap sekali putaran run itu kan dia minta 650 untuk membukanya semua. Jadi kebetulan ini udah lewat acara run, jadi di sini harusnya ini di sini dia tuh biasanya minta menggunakan sekali putaran itu sekali, dia dalam satu Odyssey itu dua kali acara run. Jadi setiap satu kali apa itu run itu turun itu, jadi dia minta 650 palu emas. Jadi usahakan Anda minimal memiliki 650 palu emas untuk mengikuti itu tadi. Tapi juga walaupun Anda punya 650, tapi kalau buffnya belum buff jenis pasukan Anda, ya tahan aja. Ya nggak apa-apa, tahan aja, biar aja lemah-lemah dulu, nggak apa-apa. Tapi setelah saat buffnya dibuka, Anda punya palu emas yang banyak, lawan Anda pasti akan ketinggalan jauh. Itu ya, mungkin itu aja dulu. Nanti untuk acara showdown, bagaimana cara bermain di acara showdown, bagaimana cara mengatur pasukannya, ini seperti ini acara mengatur pasukannya, itu nanti kita bahas ya. Apa-apa aja kombinasi hero nya itu nanti dibahas. Itu memang ini acara nggak terlalu banyak hadiah, tapi lumayan. Biasanya kalau Anda bisa mengikuti hariannya, ya dia ngasih hadiah 3 atau 4 kan, 3 atau 4 ini hero gold chest segini. Dari di hero gold chest ini Anda punya peluang untuk mendapatkan yang ini hero-hero pilihannya. Jadi kalau ini lumayan ya. Jadi tabung sebanyak-banyaknya, usahakan mendapatkan ini melalui event apapun. Kalau ada event yang menghadiahkan ini, ikuti. Seperti ini kita lagi ada event Belasarus. Mungkin nanti saya akan ini juga bisa jadi ditutorkan bagaimana cara bermain Belasarus Challenge, tapi itu kayaknya di video berikutnya, ini terlalu panjang. Oke, demikian video tutor untuk bermain infanteri. Terima kasih, sampai jumpa next video.